ngalor ngidul. Oi, namanya Abdul Ghani. Tapi karena teman saya keberatan pakai nama Abdul Ghani karena ayahnya atau bapaknya namanya Abdul Ghani. Terpaksa saya rubah jadi Umar Bakri. Jadi awalnya itu Umar Bakri. Walaupun ternyata yang pakai nama Umar Bakri juga banyak. Ya tapi ya udahlah. Bahkan seorang wali kota atau bupati Buton itu bernama Umar. Dan uniknya wakilnya Pak Bakri namanya. Jadi waktu mereka kampanye pakai tagline Umar Bakri, waduh. Dan alhamdulillah saya pernah diundang di sana sekitar tahun 2015 atau 2016 gitu. Main, luar biasa. Kesenian asli dari Buton itu keluar semua, penari ribuan kalau nggak salah itu. Jadi bikin panggung di situ, lalu kita main sama band waktu itu. Wow, indah Buton itu ya, luar biasa. Itu bupatinya Pak Umar. Ya, diundang ke rumah bupatinya, diajak makan, terus ya disambutlah dengan baik gitu. Setelah saya pulang dari Buton ke Jakarta, gak lama kemudian, berapa bulan gitu, saya dengar kabar bahwa Pak Umar ditangkap sama KPK sebagai tersangka penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mukhtar sebesar 1 miliar tahun 2012. Dia ditangkapnya 2017, tapi penyuapan itu 2012 terkait dengan sengketa pilkada Buton itu. Wah, kaget sih setengah mati karena memang baik, keluarganya, ibunya baik, semua baik. Saya dikasih makanan khas di sana gitu, kita disambut lah. Tapi karena itu hari saya nggak ngikutin perkembangan kasusnya seperti apa, karena udah keburu gelo ya, aku kecewa. Waduh, gimana sih? Padahal cukup, menurut penglihatan saya selama 3 hari di sana, beliau tuh cukup sederhana gitu ya, merakyat. Jadi waktu kita cek sound main di panggung itu, rupanya Pak Umar itu ada di tengah-tengah penonton di kota itu. Dia kerudungan pakai sarung gitu aja gitu, kerudungan pakai sarung. Kita nggak ada yang tahu kalau itu bupati. Tapi ya perjalanan nasib orang kita nggak pernah tahu ya. Ya, kembali ke lagu Umar Bakri sesungguhnya. Beliau adalah seorang guru yang baik, sederhana, bersahaja, ramah gitu. Ya sama murid-muridnya gitu ya. Sebenarnya cukup bijaksana juga dia tuh. Tapi karena gajinya dipotong sana sini, kiri kanan gitu, kebutuhan ini, pengeluaran ini gitu oleh pihak lain. Dan murid-muridnya saat itu lagi seneng tawuran. Beliau agak sedikit panik juga, stres juga ya, karena mikirin kesejahteraannya, mikirin biaya hidup sehari-hari, belum lagi mikirin murid-muridnya yang dekil itu, yang senang kelahi. Karena memang saat itu lagu ini dibuat lagi tren tuh, perkelahian pelajar di mana-mana, terutama di kota besar gitu.
Tapi sebelum saya lanjutkan cerita Umar Bakri ini, kita mendingan nyanyi aja dulu ya, nyanyi Umar Bakri. Setelah itu lanjut seputar pendidikan dan guru lah kira-kira, gitu ya. Oke, ntar siap dulu, ambil harmonika. Kita kedekatan agak jauh kameranya biar agak bisa lihat banyak ya, apa lihat utuh, cukup kayaknya ya. Oke ya. Tas hitam dari kulit buaya, selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu pasti. Itu murid banggamu mungkin sudah menunggu. Maju sepedaku di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget apa gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri? Bawa senjata berwajah garang, Bapak Umar Bakri kaget dapat gerakan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut Bakri ketut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti, memang makan hati.
Umar Bakri. Bikin otak orang seperti otak Habib, tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikebiri. Bakri, kasihan amat jadi orang. Lo kerja, apa dikerjain? Kata yang bikin gitar ini, John. Kerja apa dikerjain, Umar Bakri gitu ya. Ya. Tapi tahun berapa itu? Tahun 81 Edar ya. Kemarin saya baca 2-3 hari lalu itu ya. Alhamdulillah nih tahun 2021 walaupun di dalam masa pandemi ini kayaknya dideketin lagi aja ya handphonenya. Oke. Seperti ya cukup. Tahun 2021 walaupun di suasana pandemi seperti sekarang ini, alhamdulillah masih ya pemerintah masih bisa memenuhi kewajibannya yang 20% itu untuk anggaran pendidikan dari APBN untuk 3 atau 4 juta guru dan 45 juta siswa di Indonesia. Sebesar 549,5 triliun rupiah untuk dana pendidikan. Yang dana 20% ini sebenarnya udah sejak zaman Pak SBY ya. Itu udah mulai, hanya memang angkanya nggak sebesar sekarang. Dulu zaman Pak SBY itu masih sekitar 200-an triliun sekian gitu. Sekarang mungkin karena kebutuhannya lebih tinggi barangkali, sehingga 20%-nya itu menjadi 549,5 triliun ya. Jadi masih bisa bertahan lah pendidikan ini selama 2021. Tapi yang menjadi aneh buat saya, pemikiran juga sebenarnya, kenapa kok kita masih, prestasi kita di pendidikan masih buncit ya, masih terbelakang. Saya pernah baca juga itu dari 80 negara katanya kita nomor 9 atau nomor 7 dari terakhir gitu mutu pendidikan kita. Entah kenapa, berarti kan persoalan 20% itu kan gak menjawab persoalan pendidikan kita, gak lantas meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, khususnya guru-guru barangkali ya, karena kan murid tergantung dari gurunya gitu. Atau barangkali kurang yang 20%. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja menjadi 50% gitu untuk pendidikan. Oh iya, penting loh. Kalau perlu mungkin semuanya untuk pendidikan. Karena pada saat ini contoh, Jepang hancur ya karena bom Hiroshima Nagasaki waktu itu kan, jutaan orang meninggal ya, perang dunia kedua itu ya, bom Jepang itu. Kaisar Hirohito bertanya sama jenderal-jenderalnya itu, berapa banyak guru yang tersisa. Nah, itu yang ditanyakan pertama oleh kaisar itu. Sehingga para jenderalnya bingung juga loh. Bukankah jenderal-jenderal itu yang akan menyelamatkan kaisar itu dalam peperangan itu? Kenapa kok guru? Tapi Kaisar Hirohito tetap kekeh, yakin bahwa
mulai dari guru lah. Dan ternyata terbukti sampai sekarang, itu tahun berapa? Tahun 45 ya, Perang Dunia itu ya, Perang Dunia Kedua itu. Jepang luar biasa maju, teknologi, ilmu pengetahuan, disiplin masyarakatnya, waduh, luar biasa itu. Dari anak-anak udah dilatih untuk disiplin. Ilmu pengetahuan maju, begitu juga dengan ekonomi barangkali ya. Itu pentingnya guru. Ya mungkin dengan 20% itu gak cukup barangkali ya apa yang didapat. Sekarang kalau dulu kan Umar Bakri cuma mikirin sepeda gitu ya, paling kempes ban atau apa ya, tenaga angin genjot gitu kan. Kalau sekarang mungkin Umar Bakrinya udah mikirin kreditan motor atau barangkali kreditan mobil sama rumah. Kebutuhan-kebutuhan lain kan. Sekarang mall di mana-mana itu kan rangsangan juga untuk membeli kan, juga luar biasa. Ya itu para pakar lah yang ini ya. Sementara samping itu kita kekurangan guru 1 juta. Tapi kabar terakhir ini, berita-berita terakhir ramai juga itu, ada program dari pemerintah itu P3K ya, PPPK. Bukan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kegelisahan guru honorer itu kan banyak protes belakang itu berusaha dijawab dengan P3K itu. Itu sederajat dengan pegawai negeri, hanya memang bedanya nggak ada pensiun. Kalau PNS kan ada pensiun, kalau P3K katanya nggak. Tapi katanya mulai diperjuangkan tuh soal pensiun untuk P3K. Hanya memang derajatnya dia, kalau nggak salah ya, guru honorer, nanti P3K, lalu ada CPNS, calon pegawai negeri sipil. Itu maksimal umurnya 35 tahun. Nah setelah lolos itu baru nanti ke PNS. Jadi dari guru honorer ke P3K itu persyaratannya bagaimana, P3K ke CPNS ada persyaratan lagi, nanti kalau lolos di situ nanti bisa diterima jadi PNS. Ya mudah-mudahan itu bisa menjawab kegelisahan para guru honorer khususnya, dan menambah kekurangan kuota guru yang kurang 1 juta itu. Ya mungkin karena kurangnya materi dan kesejahteraan gitu ya, lahir batin itu, mutu pendidikan kita itu tadi merosot. Terus infrastruktur, bangunan sekolah banyak yang saya baca juga di media itu banyak yang rusak, nggak tahan lama. Lalu ternyata guru juga bukan cuma persoalan kesejahteraan batin yang lahir yang dibutuhkan, tapi batin juga penting. Bagaimana suasana tenang yang mengajar. Dia untuk mengajar kan butuh ketenangan, orang butuh belajar lebih kuat lagi karena bertanggung jawab terhadap perkembangan murid. Nah kalau gurunya nggak ahli kan repot juga ya. Dan guru adalah digugu lan ditiru, bukan digugu saru. Yang terhormat setelah orang tua, karena pengganti orang tua kita sibuk kegiatan di luar rumah, ya gantinya ya guru di sekolah gitu. Dan bahkan ada yang bilang pahlawan tanpa tanda jasa katanya kan gitu. Dan jangan lupa, guru kencing berdiri, muridnya kencing ajrut-ajrutan, jungkir balik. Saya pun guru, tapi guru karate apalah maksudnya. Ya yang penting sehat aja lah, gerak-gerak gitu. Memang beda setiap murid itu, istimewa. Setiap murid itu istimewa. Mungkin lemah di sini tapi punya kemampuan di sini. Dan bagaimana seorang guru itu
bisa melihat kelebihan muridnya itu tantangan sendiri. Tapi secara pendek cerita itu, bahwa seorang guru kan pasti ditiru ya. Dan guru juga harus bangga sama profesinya. Kebanggaan ini juga pasti nanti akan menular sama murid-muridnya, dan aku bangga menjadi muridmu, kan gitu kan jadinya. Lalu guru juga harus ahli di bidangnya. Jangan dia ngajar tapi dia nggak ngerti persoalan, wah muridnya diketawain nanti sama muridnya, dianggap badut gitu gurunya. Guru juga harus baik. Maksud saya badut dalam artian ya ketawaan lah gitu, bukan badut sebagai profesi ya, enggak. Tapi sebagai apa? Ya itu tadi harus ahli, kalau enggak ya lucu diketawain kan sama murid-murid. Lalu dia harus baik sama muridnya, jangan galak, pilih kasih apalagi, waduh. Persoalan-persoalan di rumah kebawa ke kelas itu kan juga enggak benar. Terus perilakunya menjadi contoh murid-murid. Kadang-kadang ada kata-kata yang nggak ngerti, tapi murid bisa belajar dari perilaku keseharian guru itu. Karena murid kan sangat terbuka, apalagi umur SMP, SD itu, SMA, wah itu lagi peka-pekanya. Kalau nggak nanti gelisah muridnya, keteteran kemana-mana, keleleran kemana-mana, cari ruang untuk mengisi kegelisahan itu, ya akhirnya mungkin berkelahi di jalanan atau gimana. Sikap guru juga harus, wah itu penting tuh. Keterbukaan, terus komunikatif. Dan ya, kalau tadi sempat nyinggung soal pahlawan tanpa tanda jasa, ternyata pahlawan-pahlawan kita banyak yang guru loh. Kayak Ki Hajar Dewantoro, orang Jawa bilang Ki Hajar itu, dia punya filosofi kalau di depan memberikan contoh, kalau di tengah dia memberikan semangat, tapi kalau di belakang mendorong. Ki Hajar Dewantoro itu. Lalu ada Ibu Kartini yang membuka sekolah itu ya, juga membuat buku Habis Gelap Terbitlah Terang, itu kan pencerahan buat perempuan-perempuan zaman itu gitu. Lalu Dewi Sartika juga di Jawa Barat, kalau Kartini kan di Jawa Tengah ya. Dewi Sartika di Jawa Barat, guru juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu gurunya Hos Cokro Aminoto dan Jenderal Sudirman kalau nggak salah ya. Iya, Bung Karno juga itu. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu guru Muhammadiyah itu kan. Sekarang sekolahnya di mana-mana tuh Muhammadiyah. Lalu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dan itu Hos Cokro Aminoto dan Jenderal Sudirman. Ya, saya pikir itu banggalah para guru, ahlilah dalam bidangnya untuk memberikan ilmu pada murid-muridnya, baik dan murid jadi toladan, bersikap terbuka dan komunikatif. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Sampai minggu depan. Wah, lumayan agak panjang nih, 20 menit. Oh ya, tahun baru, saya ikut berduka juga terhadap Sriwijaya Air itu yang jatuh di Pulau Seribu. Juga saudara kita yang kena longsor di Sumedang gitu. Ya, karena alam juga cuaca lagi, harus hati-hati lah. Tetap sabar, tabah, jangan kehilangan semangat. Tetap bersemangat. Kita bertahan dulu dari COVID. Mudah-mudahan vaksin ini menjawab, dan bekerja di rumah, kalau nggak kepaksa jangan keluar. Terima kasih, tetap jaga prokesnya, bergembira supaya imun kita kuat. Itu ya. Salam oi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.